Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah subuh, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa selalu di atas keimanan dan tetap dalam keislaman kita hingga akhir hayat kita. Semoga senantiasa langkah-langkah kita Allah Subhanahu wa taala ridhai dan mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberkahi segala urusan kita dan dimudahkan semuanya. Semoga kita selalu istiqamah, sabar, tetap dalam ketaatan kepadanya, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan dari apa saja yang menghindarkan diri kita dari godaan syaitan. Dan berkali-kali kita sampaikan bahwasanya kita semua ini pasti digoda oleh syaitan, karena syaitan adalah musuh kita yang paling nyata. Maka daripada itu, musuh kita harus kita lawan. Namun musuh kita ini tidak nyata sebagaimana kita bisa melihat manusia yang lain. Musuh kita tidak bisa kita lihat, maka kita harus melawannya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bacaan-bacaan kita dari Al-Quran, dengan amal ibadah kita yang senantiasa kita selalu laksanakan setiap hari. Inilah yang akan menjadikan syaitan itu jauh dari kita. Jadi ibaratnya, kalau kita tidak suka pada sesuatu karena sebab apa, maka kita akan menghindar darinya. Contoh dari sisi makanan saja, kalau kita tidak suka dari makanan A, maka akan kita hindari. Sekuat apapun keinginan kita ingin makan makanan tersebut, kalau kita sudah tidak suka atau tidak layak kita makan untuk diri kita karena ada kelemahan yang ada dalam tubuh kita,
maka kita akan menghindari makanan tersebut. Begitu juga halnya dengan syaitan. Kalau dia sudah tidak suka dengan seorang hamba yang senantiasa selalu berserah diri kepada Allah, selalu beribadah hanya kepada Allah, selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjauh dari hamba tersebut. Maka dia tidak akan pernah suka. Maka inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba untuk selalu istiqamah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun istiqamah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul menjaga imannya, orang yang betul-betul memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah agar senantiasa iman itu selalu ada dalam hati kita, dimanapun kita berada. Maka poin yang saya pertama sampaikan pada minggu lalu adalah bagaimana kita membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau kita baca doa tersebut, Allah akan memberikan 100 kebaikan, menghapus 100 keburukan pada diri kita dan dosa kita. Kemudian akan dijauhkan dari godaan syaitan. Adapun poin yang kedua, senantiasa kita membaca ayat kursi ketika tidak mau tidur. Ketika kita ingin mau tidur, maka baca ayat kursi supaya kita dijauhkan dari syaitan. Kemudian yang ketiga, apabila kita mimpi buruk, melihat mimpi yang buruk dalam tidur kita, maka ketika kita bangun dari mimpi buruk tersebut, sebab mimpi buruk tersebut, maka hendaklah kita meniupkan atau meniupkan ke arah kiri kita 3 kali, kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah dari mimpi yang buruk tersebut. Semoga mimpi yang buruk tersebut tidak terjadi pada diri kita. Apabila kita lakukan hal ini, terus keyakinan kita seperti ini, maka insya Allah godaan-godaan atau was-was yang akan masuk dalam hati kita, kita bisa menjauhinya. Karena ada orang yang berpatokan dengan mimpi. Kalau sudah dia melihat mimpi yang buruk dalam tidurnya, dia akan selalu mencari apa makna dari mimpi tersebut, sehingga apabila mengetahui maknanya, dia akan berkeyakinan dengan apa yang dia dapatkan tersebut. Pasti akan terjadi seperti ini. Ya, maka hal ini tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka kita perlu dasari diri kita dengan ilmu. Walaupun hal itu terjadi pada diri kita, itu karena takdir Allah, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan suatu patokan itu kepada mimpi dan kita yakini hal tersebut. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Karena yang namanya ilmu ghaib tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Sudah kita yakini ayat ini saja, sudah kita pahami hari esok saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun yang akan saya laksanakan hari esok ini dan ini, itu sudah kita rencanakan. Maka selalu kita ucapkan insya Allah. Semoga Allah menghendakinya. Apapun yang kita ingin lakukan untuk hari kedepannya, untuk hari berikutnya, kita selalu ucapkan insya Allah. Dan insya Allah artinya semoga Allah menghendakinya. Semoga Allah memberikan peluang untuk kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Apabila keyakinan kita seperti ini, maka kita selamat dari bisikan-bisikan syaitan. Apapun yang terjadi, kita tidak tahu. Hari esok tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun insya Allah saya akan laksanakan tugas, saya akan laksanakan pekerjaan ini. Semoga Allah berikan kelancaran. Kalau Allah berikan kelancaran, maka Allah meridai perbuatan kita. Tentunya dari hal-hal yang baik. Kalau orang sudah berniat ingin melakukan kejahatan, keburukan hari esoknya, kemudian terjadi hari esoknya, ini bukan keridhaan Allah, melainkan dilancarkan oleh syaitan. Allah Ta'ala. Kemudian pada poin yang sekarang ini kita akan bahas poin yang keempat. Poin yang keempat adalah bagaimana adab kita ketika keluar rumah. Masya Allah.
Islam sangat memperhatikan dari hal-hal yang kecil. Maka tentunya apabila kita betul-betul memahami Islam ini dengan pemahaman yang dibawa oleh para sahabat, maka tentunya kita akan merasakan bahagia hidup dunia. Karena bagaimanapun besar permasalahan kita dalam kehidupan dunia ini, kita sudah tahu hidup dunia ini pasti ada ujian dan cobaan. Bahkan ketika kita keluar rumah pun kita disuruh untuk berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak ada keimanan atau orang yang tidak memiliki ilmunya, ya sudah, dia akan anggap keluar rumah itu biasa-biasa saja. Maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Tiba-tiba dia baru keluar rumah, baru menyeberang, tabrak. Ini kita tidak tahu, memang itu semua pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan kebaikan atau kita mengamalkan sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, tetap juga patokannya kepada takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ketika kita keluar rumah, ada caranya, ada doanya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari segala yang buruk, terhindar dari godaan-godaan syaitan ketika kita berada di luar rumah. Inilah Islam yang sempurna. Selalu memperhatikan bagaimana etika kita di luar rumah, bagaimana etika kita berada di rumah, bagaimana etika kita berada di masjid, bagaimana etika kita berada di kalangan masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita keluar rumah, hendaklah kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dalam hal apapun kita selalu menyebut nama Allah. Bahkan setiap kita mau makan, kita ucap Bismillah. Mau wudu, Bismillah. Mau apa? Semuanya kita ucapkan dengan nama Bismillah. Dengan nama Allah, tawakal, aku berserah diri kepada Allah. Allah, tawakal kepada Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita hanya untuk Allah, bagaimanapun kondisi kita di saat itu, kemudian kita meninggal dunia, maka kita termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan diri saya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan, ya, melainkan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun yang akan terjadi, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keluar rumah melihat burung terbang ke arah kanan, wah ini kayaknya kita beruntung. Hari ini kalau kita keluar rumah lihat burung ke arah kanan terbang, hari ini kita beruntung. Ini namanya tatayyur. Kalau ke arah kiri, wah hari ini kita jangan keluar. Kenapa? Karena siang. Ada orang yang berpatokan seperti itu. Ada orang yang berpatokan dengan cuaca, hari ini mau hujan, berarti kita tidak usah keluar. Kayaknya ada musibah atau apa nanti di luar. Apalagi mereka berkeyakinan seperti ini, maka dia termasuk orang yang musyrik, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Karena cuaca atau burung apapun bentuknya itu semuanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi. Kalau kita ingin mau keluar, keluar saja. Tanpa ada kita kaitkan sesuatu dengan keadaan. Jangan dikaitkan sesuatu dengan keadaan. Kalau begini keadaannya akan begini, jangan. Itu namanya tatayyur. Jadi tatayyur termasuk dari perbuatan syirik. Jadi kalau kita keluar, kita baca doa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu kufita wa uqita wa hudita wa tanahhanu syaitan. Fayaqulu li syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdoa ketika keluar rumah, mengucapkan doa ketika mereka keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Doa ini kita baca ketika kita keluar rumah, maka apa kata Rasulullah SAW? Kufiyah, maka dia akan dicukupkan dari rezeki apabila dia mencari rezeki. Kufiyah, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Wa uqita, kemudian dia akan dilindungi dari mara bahaya, bentuk apa saja pun yang akan membahayakannya, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudita, maka dia juga yang ketiga dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia keluar rumah, dia mendapatkan suatu pelajaran, dia mendapatkan suatu hikmah yang menjadikan dirinya sebagai pelajaran dan pegangan, maka itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita baca doa tersebut, Allah akan memberikan kecukupan, Allah akan melindungi kita, dan Allah akan memberikan petunjuk. Subhanallah. Maka syaitan yang lain, ya, teman-teman syaitan akan mengatakan kepada syaitan yang mau menggoda orang tersebut yang membaca doa ini, apa kata syaitan? Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Bagaimana mungkin kau bisa membahayakan seseorang, bisa menggoda seseorang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, yang sudah diberikan kecukupan oleh Allah, kemudian mereka diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Bagaimana mungkin kau bisa menggoda? Ini menunjukkan bahwa syaitan tidak bisa mengelak, tidak bisa berbuat apa-apa kalau orang sudah membaca doa tersebut. Mau kemana pun kita ketika kita keluar rumah, mau ke warung bahkan ya, kita baca keluar rumah, doa baca. Insya Allah Allah akan melindungi kita. Karena ini namanya mara bahaya kalau kita ya tahu seperti itu banyak, entah itu dari manusia, entah dari hasad mata manusia yang melihat kita ketika kita keluar, itu Allah akan melindungi kita semua. Maka inilah doa ketika kita keluar rumah. Maka kalau kita ingat baca doa tersebut, usahakan. Kalau kita sudah terbiasa, alhamdulillah, itu sudah luar biasa kita amalkan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kelima adalah zikrullah inda dukhulika al-manzil wa inda ta'am. Kemudian ketika kita mau masuk rumah, begitu juga kita ketika mau makan. Jadi kalau kita mau masuk rumah baca doa. Namun di sini ulama berselisih pendapat, bahkan ada suatu hadis yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ada hadisnya, doanya Allahumma inni as'aluka khairal mawlij wa as'aluka khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Ini doa yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi para ulama bersepakat bahwasanya ketika kita masuk rumah, cukup kita membuka pintu kemudian kita mengucapkan salam kepada keluarga kita. Ini pendapat yang lebih kuat yang saya pilih, ya. Jadi kalau kita mau masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah ada orang maupun tidak ada orang di rumah tersebut. Kalau tidak ada orang manusia yang ada di rumah tersebut yang akan menjawab salam kita terhadap orang itu. Kalau kita ajarkan keluarga kita, kemudian mereka menjawab, alhamdulillah, itu adalah mengamalkan sunnah. Jadi apa yang perlu kita baca, kita ada langsung kita ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, sebagaimana yang disebutkan dari hadis, ya, Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala rajul baitahu fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha wa idza dakhala falam yadhkur Allah ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul nabiy wa idza lam yadhkur Allah ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul nabiy wal 'asha." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, artinya apabila kalian masuk rumah, maka hendaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk dari bagian doa. Ya. Maka bila dia masuk ke rumah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masuk ke rumah. Kemudian ketika mereka makan. Ketika kita mau makan pun diperhatikan oleh Islam. Karena apa? Kalau kita hanya asal makan, tidak mengingat nama Allah pada saat kita makan, apa kata syaitan? Qala syaitan la mabita lahu. Kalau kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bismillah, ketika kita mengawali makan, maka kata syaitan la mabita lahu. Sekarang kita tidak punya tempat mengingat. Wala al-'asha, kita tidak punya makan malam. Ya, cari lagi orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Sekarang kita punya tempat bermalam, kemudian kita punya makan malam. Syaitan juga butuh makan, ya. Setiap malam, setiap mereka manusia mau masuk rumah, dia cari, dia baca doa atau enggak. Kalau nggak baca doa, aman, masuk gitu. Kata syaitan, ya. Apa katanya? Qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha. Malam ini tidak ada tempat kita tidur, tidak ada tempat kita makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah. Apabila dia masuk rumah, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk rumah tidak mengingat Allah, maka syaitan akan mengatakan adraktumul nabiy. Sekarang kita punya tempat bermalam. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'am. Kalau dia tidak mengucapkan atau tidak berzikir ketika dia mau makan, ini tiba-tiba dia tidak makan, ya, maka kata syaitan adraktumul nabiy wal 'asha. Kita punya tempat tidur, punya makan malam. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW menyampaikan, bukan mengada-ada, ya, bukan bikin-bikin. Tetapi kita ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar kita memperhatikan ketika kita masuk rumah, jangan sampai diikuti oleh musuh kita. Kalau mungkin kita bisa lihat itu wujud syaitan itu, mungkin kita akan usir, ya. Pasti kita akan usir, pergi sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari melihat dari hal yang buruk. Masya Allah. Kita hanya bisa melihat keindahan dunia, kenikmatan yang Allah berikan begitu banyak, ya. Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, malam dan siang hari Allah ciptakan. Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan hujan. Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah membagikan rezeki yang begitu banyak kepada hamba. Ini yang perlu kita lihat dengan mata kita, yang Allah ciptakan untuk kita semua. Enggak perlu mungkin kita lihat syaitan yang bagaimana bentuknya, enggak perlu kita pikirkan bagaimana rupa syaitan. Karena itu akan menjadikan beban pikiran kita. Cukup kita menikmati kehidupan yang tenang, menikmati kehidupan yang Allah sudah berikan kepada kita, itu sudah cukup bagi kita. Maka harus kita lindungi diri kita dari godaan-godaan tersebut, dari godaan syaitan. Kita masuk rumah, kita baca doa. Ketika kita keluar rumah, baca doa. Tujuannya adalah supaya kita dihindari oleh syaitan. Saya baru ingat satu ayat, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml, masalah ayat 99 sampai 100. Saya baru ingat tentang bagaimana
perserahan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekuasaan bagi syaitan untuk menggoda kita. Kalau kita senantiasa berserah diri hanya kepada Allah, maka tidak ada kekuasaan bagi syaitan untuk menggoda manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, innahu laysa lahu sultan 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa innama, saya lupa ayatnya, dalam surah An-Naml Allah sebutkan bahwa sesungguhnya innahu laysa lahu sultan, sesungguhnya syaitan tidak akan memiliki kekuasaan 'alal ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kemudian mereka yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kekuasaan untuk menggoda manusia. Tidak ada kekuasaan untuk menggoda manusia. Afwan, di surah An-Nahl ya, bukan di surah An-Naml. Surah An-Nahl ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya syaitan itu tidak akan memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuasaan untuk menggoda manusia yang beriman dan mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan akan menguasai orang-orang yang menjadikan syaitan itu sebagai teman, yang menjadikan syaitan sebagai temannya. Kemudian walladzina hum bihi musyrikun, kemudian orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kekuasaan syaitan. Jadi orang yang benar-benar menjadikan syaitan itu sebagai temannya dan orang-orang yang menyekutukan Allah, itu adalah kekuasaannya syaitan. Tetapi kekuasaannya terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berserah diri, mereka tidak akan pernah mampu untuk menggodanya agar mereka tergelincir dari godaan syaitan. Tidak akan pernah. Maka terus kita pupuk keimanan kita kepada Allah agar benar-benar kita dilindungi dari godaan syaitan. Bahkan ada orang yang berusaha untuk mencari temannya syaitan. Bagaimana caranya? Mereka masuk ke dalam tempat-tempat yang lebih sepi dan lebih seram. Mereka minta, wahai pemilik gunung ini, wahai pemilik pohon ini, berikanlah perlindungan kepada, ya. Mereka minta kepada perlindungan kepada syaitan. Makanya termasuk musyrik, ya, termasuk orang yang melakukan perbuatan syirik. Makanya Islam melarang sekali untuk kita mendekati perbuatan-perbuatan syaitan yang seperti ini. Tapi kalau kita memasuki tempat yang seram, ya, hutan yang seram tidak pernah dimasuki oleh manusia yang lainnya, atau gunung-gunung atau gua-gua yang lain, kita baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari segala keburukan ciptaan. Syaitan termasuk dari ciptaan Allah. Tapi kita berlindung jangan sampai kita masuk ke dalam tempat tersebut digoda lagi. Ya. Makanya banyak orang yang kerasukan, banyak orang yang tiba-tiba masuk suatu tempat karena mungkin dalam kondisi imannya lemah, ya, kemudian syaitan pun menguasainya. Jadi syaitan itu gampang sebenarnya menguasai manusia, tinggal dilihat aja dari sisi keimanannya lemah sudah langsung. Apalagi kalau orang tersebut suka melamun, ya, suka melamun di tempat-tempat yang sunyi, dia melamun, dia melihat sesuatu yang seperti pandangannya kosong, maka itu orang yang paling cepat dirasuki oleh syaitan. Kalau kita selalu lindungi diri kita dari godaan-godaan syaitan.
Bahkan dari tempat kita makan, sedang kita makan pun mereka berusaha menggoda kita. Maka jemaah sekalian, ini sebagai petunjuk bagi kita semua agar jangan kita melalaikan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Kemudian kita masuk poin yang berikutnya, yaitu inda dukhulikal masjid. Poin yang berikutnya yang keenam adalah kalau kita masuk masjid, tetap juga kita minta perlindungan. Ternyata syaitan ada di masjid itu banyak, ya. Syaitan pun berkeliaran di masjid, menunggu manusia yang keluar dari masjid. Orang yang beriman setelah keluar dari masjid akan siap menggoda ini, sikulah. Siap menunggu. Tapi ya kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi syaitan ketika mereka berada di masjid. Coba kita lihat hadisnya. Ya, itu hadisnya di poin yang ke-7 nanti. Ketika kita masuk masjid, Nabi SAW mengajarkan doa A'udzubillahil azim. Aku berlindung ya kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia. Wa bi sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang abadi, ya, tidak akan berhasilnya. Minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini doa yang lengkapnya. A'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Wa biwajhihil karim, dan wajah Allah yang mulia. Wa bi sultanihil qadim, dan kekuasaan Allah yang abadi. Minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa bi sultanihi al-qadim min asy-syaithanir rajim. Qala fa idza qala dzalika qala asy-syaitan hufidha minni sa'ir al-yawm. Jadi kalau kita baca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syaitan akan mengatakan hufidha minni sa'iral yawm, dia diberikan perlindungan dariku sepanjang hari. Jadi sepanjang hari itu kita aman dari syaitan. Kalau kita baca doa, dia diberikan perlindungan dariku sepanjang hari. Masya Allah. Ini masjid yang memiliki efek untuk keseharian kita. Masuk masjid subuh baca doa ini, efeknya sudah sehari. Zuhur masuk lagi kita baca doa ini, asar baca doa ini, sampai isya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari syaitan sepanjang hari. Masya Allah. Ada yang hafal sudah doa ini? Insya Allah kita semua hafal, ya. Lalu bagaimana dengan doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik? Itu juga termasuk dari bagian doa masuk masjid. Ya Allah, bukakanlah aku pintu-pintu kasih sayang. Ketika kita masuk masjid, hati kita semakin tenang rasanya. Rasa hati kita nyaman. Ya, alhamdulillah, ya. Ini fitrah manusia. Ketika mereka berada di rumah bising dengan keadaan, dengan kondisi yang apalagi saat pandemi seperti ini, susah mau ngapain, pada tidur semua kada kerjaan. Ketika kita masuk masjid, Masya Allah, berasa kita sudah mengalirkan air wudu di wajah kita, di tangan kita, dan di kaki kita, berasa sejuk, tenang. Apalagi kalau kita sudah mentakbirkan, melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian kita bertakbir Allahu Akbar. Rasa hati kita ini benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang sederhana yang bisa kita lakukan kapan saja. Ya, subhanallah. Tidak ada taklif, tidak ada beban pada diri kita. Benar-benar ikhlas kita jalankan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita merasa jauh dari masjid, dari rumah kita, di rumah pun kita bisa laksanakan, ya, sholat duha, ya, sholat sunnah yang lainnya. Allah ta'ala. Baik, itu doa A'udzubillahil azim. Saya ulangi, A'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah
ummahakum wa biwajhihil karim, ya, dan wajah Allah yang mulia, wa bisultanil qadim, dan kekuasaan Allah yang abadi, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka syaitan pun akan mengatakan hufidha minni sa'iral yaum, maka orang ini akan dilindungi dari saya, kata syaitan, ya, sepanjang hari. Sepanjang hari kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, poin yang ketujuh, yaitu inda nida'is shalah, ketika dikumandangkan azan ketika sholat, pada saat sholat. Dikumandangkannya azan pada saat sholat ini juga bisa menghindarkan kita dari godaan syaitan. Sebagaimana yang dibawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-shalah," ya, apabila dikumandangkan azan pada saat salat, adbara syaitan wa lahu buratun hatta la yusma. Ya. Jadi syaitan ini lari ketika azan dikumandangkan. Ya, lari dengan sambil apa? Sambil kan kantut, sambil buang angin. Ya, lari sambil buang angin. Kita tidak bisa membayangkan. Mungkin ketika kita azan, kalau kita bisa lihat pemandangan yang bagus mungkin, ya, tapi tidak bisa kita lihat bagaimana rupa syaitan lari ketika dikumandangkan azan. Bukan hanya sekedar lari itu sambil, ya, mengeluarkan angin yang sampai dia tidak mendengarkan suara azan. Tapi subhanallah, ya, di komplek kita, di masjid di sini ada, masjid sebelah juga ada. Mau kemana? Ya, mau kemana? Pas di televisi syaitan itu mendengar azan. Kalau masjid zaman dulu mungkin hanya satu, ya, di tempat ini, kemudian di daerah mana lalu ada masjid. Sekarang di komplek kita saja udah berapa masjid? Keluar komplek ini ada masjid, sebelah sana ada masjid, ya, masya Allah. Jadi suara azan ini di mana-mana sehingga membuat syaitan semakin bising. Fa idza qudiya adzan aqbal, kalau sudah selesai azan datang lagi dia. Ya, selesai azan datang lagi syaitan. Fa idza suwiba biha adbar, kalau sudah dikumandangkan iqamah, ya, lari lagi syaitan. Qomat lari lagi. Ya. Fa idza qudiya at-taswib aqbala hatta yakhthura baina al-mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadza wa kadza. Kalau sudah selesai qomat, datang lagi. Setelah datang dia masuk di bagian saf-saf orang yang sedang sholat. Ini menunjukkan syaitan pun menguasai manusia pada saat mereka sholat. Masya Allah. Kita sholat masih sempat juga digoda. Ngapain syaitan? Uzkur kadza. Ingat nih, ingat. Semua diingat, sesuatu yang kita tidak ingat pada saat kita lagi tidak sholat, disuruh ingat pada saat kita sholat. Untuk apa? Supaya kita mikirkan, oh iya tadi saya tinggalkan sesuatu di sini. Macam ingatan kita. Ya. Inilah syaitan. Maka kalau kita lupa sesuatu, coba sholat. Ya, kalau kita lupa sesuatu, coba sholat. Ini syaitan pintarnya menggoda manusia. Sesuatu yang kita lupakan diingatkan kembali pada saat sholat. Tujuannya supaya kita memalingkan dari pendengaran apa yang dibaca imam. Karena kita fokus sama bacaan, walaupun kita nggak paham, fokus saja kepada bacaan imam. Nggak paham apa yang dibaca imam atau yang nggak hafal apa yang dibaca imam, fokus kepada bacaan imam. Bahkan ada orang yang sholat tadi imam baca ayat apa ya? Lupa. Rakaat pertama nggak ingat, rakaat itu juga nggak ingat. Apa karena dia nggak tahu nama suratnya? Ya, bisa jadi mungkin imam baca tengah-tengah, ya, soal ayat. Tapi kalau misalnya juz 30 mungkin masih ingat, ya, atau juz 29 masih ingat. Masih ingat kalau ada hafalannya. Kalau enggak ingat hafalan nggak tahu juga sama sekali. Nah, inilah manusia.
dan selalu digoda oleh syaitan. Udhkur kadza wa kadza. Ma lam yakun yadhkur hatta yadhilla rajul in yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla thalathan aw arba'an falyasjud sajdatayn wa huwa jalis. Jadi bahkan syaitan itu menggoda manusia sampai lupa berapa rakaat dia salat. Apalagi kalau dia salat sendiri. Ya. Kalau salat sendiri itu sering saya temukan orang-orang yang lagi berjamaah salat sendiri, sering saya temukan. Pada saat akhir dia sudah tahiyat sujud lagi. Oh, berarti dia orang ini lupa tadi. Ya. Lupa berapa rakaat. Apalagi kalau dalam keadaan safar, saya temukan berapa banyak orang yang berjamaah selesai tahiyat. Saya tidak terlalu perhatikan, cuma kadang-kadang kalau lagi pada zikir selesai tahiyat tiba-tiba dia sujud. Berarti ini orang lupa berapa rakaat dia baca. Karena Nabi SAW mengatakan fa'idha lam yadri ahadukum kam shalla. Apabila seorang di antara kalian tidak tahu berapa rakaat dia sholat, 3 rakaat atau 4 rakaat ketika mereka sholat zuhur atau asar atau isya, berapa rakaat dia laksanakan atau lebih, falyasjud sajdatayn wa huwa jalis. Maka dia adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Ya, tentunya ini dengan beberapa penjelasan dari para ulama. Jadi kalau kita lupa berapa rakaat, maka sujud 2 kali. Ini dinamakan namanya sujud sahwi. Jadi ini syaitan akan berjuang berusaha menggoda manusia. Bahkan dalam sholat kita pun akan digoda oleh syaitan. Maka perlu perlindungan. Ya, maka kita harus melindungi diri kita. Kalau dibaca dikumandangkan azan, kita baca apa yang dibaca oleh azan, kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Kemudian kalau kita masuk masjid, baca doa supaya kita dihindarkan dari godaan syaitan. Sepanjang hari. Kemudian poin yang ke-8, inda isti'adzah minhu, yaitu ketika kita mohon perlindungan dari godaan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 36, Allah berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah." Jadi kalau syaitan sudah menggoda kita, dari godaan yang agar kita dikuasai oleh syaitan, fasta'idz billah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi perlindungan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari godaan syaitan. Sebenarnya syaitan ini sama seperti kita manusia, karena dia tidak bisa dilihat sehingga dia semaunya menggoda manusia. Kelemahannya syaitan sama sebagaimana kelemahannya manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma keingkaran dan kesombongannya saja syaitan ini memiliki kelebihan. Bagaimana yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Ini kesombongan yang sudah dia utarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memiliki janji untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikanlah kesempatan aku hidup untuk sampai hari kiamat. Berarti pengalaman untuk menggoda manusia sudah beribu-ribu tahun, berabad-abad tahun. Dari semenjak zamannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat, itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Maka kita butuh perlindungan, apalagi anak-anak kita sekarang, Masya Allah. Generasi kita yang akan datang terus benahi mereka dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Karena kalau kita banyak orang tua yang
belum mengerti atau bagaimana cara membenahi anak-anak mereka. Banyak sekali anak-anak kita sekarang, ucapan-ucapan mereka tidak ada yang terkontrol, ya, tidak ada yang terkontrol. Saya pernah melewati suatu daerah di bagian Bekasi sana, ya Allah, anak masih kecil ucapannya sudah banyak yang kotor gitu. Ini didikan orang tua yang harus diutamakan untuk mendidik anak-anaknya supaya mereka memiliki peran orang tua untuk memberikan pelajaran terutama agama agar mereka menjadi anak-anak generasi kita yang tangguh, yang kuat. Karena sekarang ini lemahnya iman manusia ini begitu cepat kita digoda, cepat terpancing emosi. Orang-orang ngomong sedikit aja udah mulai emosi. Emosi ini juga syaitan yang mengadu domba. Kita lawan aja, balik lagi, katain lagi dia. Ini syaitan menggoda manusia dengan mengadu domba. Maka kita perlu menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik, atau kalau tidak mampu lebih baik diam. Bahkan dikisahkan ya, satu kisah ini wakil kisahnya ya, di zaman dulu ada orang yang membeli Buddha. Ketika dia membeli Buddha, dia tanyakan kepada penjualnya apa kekurangannya. Tidak ada kekurangan dari sisi fisik, cuma dia agak tidak bisa menjaga lisannya. Maksudnya tidak jadi masalah. Ya, dia anggap hal itu nggak jadi masalah. Dia belilah Buddha tersebut. Maka suatu hari ya, istri dari majikan ini bercerita kepada si Buddha, si suami saya sekarang kurang sayang sama saya, tidak seperti dahulu. Kecintaannya suami saya berkurang sekarang. Ya, dia kurang sayang sama saya. Kalau dulu cinta banget sama saya, sekarang udah berkurang. Mau nggak saya kasih tahu caranya, Bu? Ya, si Buddha ini bicara, bagaimana? Nanti pada saat suaminya tidur, bawa pisau, ambil potong jenggotnya. Terus ya apa ya? Udah laksanakan aja. Pada saat suamimu tidur, potong jenggotnya. Kemudian si Buddha ini bertemu dengan si suami dari majikan tadi. Pak, ibu itu sudah nggak sayang sama bapak. Ya, makanya bapak harus hati-hati kepada istrinya. Oh iya. Kalau mau tahu istrinya bapak tidak sayang lagi sama bapak, bahkan mau dibunuh sama istrinya. Masa iya? Coba nanti bapak pura-pura tidur. Nanti pasti istrinya pasti mau membunuh bapak. Dan suaminya nurut sama si Buddha tadi. Akhirnya dia tidur, pura-pura tidur, datang istrinya. Kesempatannya sekarang. Dia bawa pisau, dia mau potong jenggotnya, bukan mau ngomong. Dilihat dia bawa pisau, langsung bangun, suaminya langsung diambil pisau, dibunuh istrinya. Kemudian diketahui oleh keluarga si perempuan, si istrinya tadi marah keluarga si perempuan tadi, minta dikisos. Akhirnya diambil pisau, dibunuh lagi si suami tersebut. Akhirnya sama-sama keluarga berantem. Nah, ini terjadi karena sebab lisan. Ya, dia tidak bisa menjaga lisannya. Dan ini perbuatan siapa lagi? Perbuatan syaitan yang menggait domba manusia. Maka daripada itu jemaah sekalian, kita perlu menjaga lisan. Jadi lisan ini, masya Allah, menjadikan orang bisa mulia, bisa juga menjadikan orang hina karena lisan. Ya, maka daripada itu jagalah lisan kita. Baik, itu dia pelajaran kita pada kesempatan pagi ini, yaitu bagaimana kita berusaha untuk terhindar dari godaan-godaan syaitan. Di poin yang keempat saya sebutkan, ya, ketika kita keluar rumah kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian ketika kita masuk rumah juga kita baca, berzikir kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala, baca bismillah, assalamualaikum. Ya.
Kemudian ketika kita masuk masjid, kita baca doa. Ya, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim bi sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ini kita baca doa. Kemudian ketika dikumandangkannya azan, ya, kita baca sesuai dengan apa yang dibaca muadzin. Ya. Kemudian kalau kita merasa terganggu oleh syaitan, maka baca mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dilindungi dari godaan syaitan. Karena kalau syaitan sudah menggoda manusia, ada yang dikuasai oleh syaitan sehingga dia tidak bisa menguasai dirinya, maka orang tersebut perlu diruqyah. Minta bantuan kepada orang yang bisa meruqyah. Tapi kalau orang yang bisa menguasai dirinya dan bisa melawan syaitan, maka dia cukup meruqyah dirinya. Ya, dia ingat dirinya, saya ini jadi diganggu oleh syaitan, dia istighfar, kemudian dia baca zikir lagi, dia baca zikir pagi dan petang, dia mohon dan baca Al-Quran, dia sibukkan dirinya dengan amal saleh, maka orang ini dia bisa menguasai dirinya. Maka dia tidak perlu diruqyah, dia cukup meruqyah dirinya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang ketika dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, maka ini perlu diruqyah oleh orang lain supaya mengeluarkan jin yang ada dalam tubuhnya. Allah Ta'ala. Kita cukup bahas sampai di sini. Tidak ada pertanyaan? Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pernah dengar mengatakan katanya orang yang masuk surga itu nanti pertama kali dikasih makanan itu yaitu paru ikan paus, Pak Ustaz. Masya Allah. Itu benar, Pak Ustaz. Wallahu a'lam. Saya tidak pernah temukan. Dari mana Bapak dapatkan itu? Hah? Dari pertanyaan. Oh, Allah a'lam. Tidak ada, Pak. Bahkan ya sebelum kita melintas sirat, ya bagi orang-orang yang mengikuti perintah Nabi, mereka akan diberikan minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini yang ada hadisnya. Adapun yang dari paru-paru ikan paus tidak rendang ya. Gak ada itu Pak ya. Yang namanya ikan-ikanan di masa nanti di hari kiamat itu kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Karena apa? Bumi sudah dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua isi-isi dari bumi ini tidak ada yang tumbuh. Tumbuh-tumbuhan pun nggak ada yang tumbuh. Apalagi binatang-binatang, ya. Burung-burung tidak ada yang hidup semuanya. Mati semuanya, Pak. Apalagi ikan-ikan. Mencari yang mau nyimpan di kulkas nggak ada. Ya, nggak ada. Semua di atas muka bumi ini hancur semuanya. Ketika hari kiamat, manusia akan tumbuh bangkit. Ya, bagaimana ibaratnya ya biji-bijian yang tumbuh dari tanah. Itu mereka bangkit, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya manusia yang dibangkitkan oleh Allah, tidak ada yang lain. Ya, makanya di padang mahsyar orang-orang berkeringat sampai mereka ada yang tenggelam dengan keringat mereka karena tidak ada pohon. Pohon pun enggak ada. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Ya, ini disebutkan Imam Al-Adil, orang yang senantiasa pemuda yang selalu masjid, ya. Kemudian laki-laki yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini orang-orang yang mendapatkan naungan, orang yang bersedekah. Kemudian laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, kemudian dia takut kepada Allah, bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kiri, tidak mengetahui berapa yang disedekahkan. Kemudian orang yang senantiasa menyendiri, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengeluarkan air mata, menangis karena Allah. Ini orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada pohon tempat kita bernaung dari terik panas matahari.
Dan bagaimana bisa tumbuh pohon nanti di hari kiamat, matahari begitu dekat dengan kita? Ya, nggak ada yang bisa. Hanya manusia yang diberikan hidup pada saat kondisi yang seperti itu, yang saat ini matahari yang setinggi kita tidak tahu tingginya berapa, masih ada yang gosong Pak ya. Bapak kalau berdiri di tengah lapangan di jam 12 siang pasti sudah kelihatan hitam. Kulit-kulit yang tadi putih mulai kasar. Ya, ikan yang kita jemur saja kering, ya, kerupuk kering semuanya. Itu mataharinya di mana? Masih di ujung sana, masih di atas langit sana. Gimana nanti kalau sudah di bawah lagi? Tidak ada yang tumbuh-tumbuhan, binatang semuanya ya binasa, semuanya binasa. Kecuali manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di hari mereka berada di dunia. Menemukan ikan enggak tahu saya. Mungkin di surga maksudnya. Kalau dalam surga iya. Kalau sudah masuk surga, ya Bapak mau apa? Semua ada. Bahkan khamar yang dilarang di dunia, khamar ada di surga. Mau cari, saya butuh paru-paru ikan paus, datang. Mau makan ikan paus, langsung datang di saat itu. Baru nyebutin aja langsung datang. Masya Allah. Buah-buahan yang tingginya di atas ketinggian berapa meter dari ke atas itu, saya mau buah itu langsung turun pohonnya. Tinggal Bapak petik. Itu kenikmatan di surga. Buah pisang yang ada di dunia ini tidak akan pernah sama dengan pisang di surga. Bapak mau pisang yang mana? Semuanya sebut. Mau pisang emas yang ada emasnya di dalam, ada. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Apapun yang Bapak minta, semuanya ada. Ya, semuanya ada. Tapi bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, orang-orang penghuni surga itu tidak akan ada orang yang sibuk dengan makanan. Mereka sibuk dengan bidadari mereka. Kalau sudah dibahas bidadari Bapak ya, mereka sibuk dengan bidadari mereka. Adapun makan dan minuman, di samping mereka ada sungai mengalir, sehingga mereka ambil minum. Mau jadi apa air dari sungai itu? Mau jadi susu bisa. Ini dia ambil air sungai, susu jadi susu Pak. Mau jadi kopi pahit, bisa jadi kopi pahit. Ya, itu kelebihan yang Allah berikan bagi orang yang penghuni surga. Jadi nggak perlu resah di surga iya, tapi sebelum masuk surga itu, sebelum penyeberangan dari Sirat, di situ ada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diberi minum kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian umat yang datang ke sana kemudian diusir oleh malaikat. Umat, kenapa kau usir? Umatmu ini dulu kerjaannya di dunia mengubah ajaranmu dan kau tidak tahu kalau kau telah wafat. Maka Nabi SAW ikut mengusir, pergi dan sejauh-jauh. Ya. Karena dia mengikut merubah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insyaallah sampai sini mengaji ya. Allah Taala a'lam. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.